Kamu lagi mencoba manifest nih, SP atau seseorang tertentu yang sudah memblokir kamu atau yang udah putus sama kamu. Atau mungkin kamu sedang mencoba manifest SP baru, tapi bingung harus mulai dari mana. Kalau iya, video ini cocok banget buat kamu. Di sini, aku bakal jelasin semua yang perlu kamu lakukan untuk mewujudkan keinginanmu. Jadi, mari kita mulai dengan dasar-dasar memanifestasikannya. Kita selalu memanifestasikan siapa diri kita saat ini, bukan hanya apa yang kita inginkan. Maksudnya gimana? Artinya, apapun keyakinan batin kita dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu cinta, hubungan, atau uang, keadaan 3D atau situasi kita saat ini adalah cerminan sempurna dari keyakinan batin tersebut. Ada dua jenis keyakinan. Keyakinan. Oke, bercanda. Yang pertama, keyakinan positif atau kuat. Dan yang kedua, keyakinan negatif atau membatasi. Keyakinan positif kamu akan menciptakan pengalaman yang menyenangkan. Sedangkan keyakinan negatif adalah penyebab utama dari semua perjuangan, reaksi, atau pemicu yang kamu alami. Mungkin kamu punya keyakinan positif atau kuat di satu bidang kehidupan, tapi mengalami kesulitan di bidang lain karena keyakinan negatif atau membatasi di bidang itu. Ini bisa jadi alasan kenapa kamu sukses dalam karir dan punya banyak uang, tapi kesulitan dalam cinta dan hubungan karena ada keyakinan yang membatasi. Dengan mengembangkan konsep diri, kita bisa menghilangkan keyakinan yang membatasi dan menggantikannya dengan keyakinan yang lebih kuat dan positif di alam bawah sadar kita. Begitu kita punya keyakinan inti yang lebih kuat dan positif, 3D atau keadaan kita secara otomatis akan mulai mencerminkan keyakinan baru yang positif dan kuat tersebut. Mungkin kamu bertanya-tanya, bisa nggak sih kita manifestasikan SP kita tanpa mengubah konsep diri atau menghilangkan keyakinan yang membatasi? Jawabannya adalah, ya, kamu bisa. Tapi manifestasi kamu nggak akan bertahan lama. Karena kamu nggak menyelesaikan akar masalah yang menyebabkan perpisahan atau kurangnya kontak sejak awal. Jadi, kamu akan mengalami hal yang mirip dengan masa lalu karena kamu masih memiliki keyakinan yang sama. Makanya, mengembangkan konsep diri itu penting banget. Ini harus jadi fokus utama kamu saat mewujudkan SP atau keinginan lainnya. Aku selalu menyarankan untuk memfokuskan 90% usaha manifestasi kamu pada konsep diri dan hanya 10% pada afirmasi tentang SP kamu. Ini akan membantu kamu membangun dasar yang kuat untuk menjaga dan mempertahankan manifestasi kamu setelah terwujud. Oke, sekarang mari kita bahas bagaimana cara mewujudkan keinginanmu. Langkah pertama, tenangkan diri dan atasi perlawanan. Langkah pertama adalah menangani penolakan yang mungkin kamu alami sekarang dan menenangkan diri. Kamu mungkin sangat merindukan SP kamu atau mungkin masih kepikiran nih tentang pertengkaran atau bagaimana sampai gak ada kontak sama sekali. Izinkan aku kasih tahu satu hal, gak apa-apa kok merasakan emosi itu. Karena kita semua manusia dan kamu masih bisa memanifestasikan SP kamu kembali. Untuk memberi gambaran singkat, apapun yang kamu tolak justru akan terus ada. Jadi, kalau kamu punya penolakan, jangan abaikan atau dilawan. Biarkan saja perasaan itu ada dan biarkan berlalu tanpa harus melawan atau terus memikirkannya. Langkah kedua, mulailah memperbaiki konsep diri kamu dengan fokus 90%. Kita perlu menciptakan dasar yang kuat dengan keyakinan batin yang positif, supaya kamu gak perlu lagi mengalami hal-hal gak enak di masa depan. Di langkah ini, kamu perlu memperbaiki keyakinan yang membatasi kamu. Pertama, identifikasi apa aja keyakinan yang membatasi itu, lalu ubah jadi afirmasi positif yang bisa kamu baca setiap hari. Misalnya nih, keyakinan yang membatasi itu kayak gini. SP aku gak akan pernah memaafkan aku atas apa yang aku lakukan, yang menyebabkan gak ada kontak sama sekali. Nah, ubahlah menjadi afirmasi positif. SP aku sekarang juga mengerti kenapa aku melakukan apa yang aku lakukan. Dan SP masih mencintai aku.
Temukan semua keyakinan yang membatasi kamu dan ubah jadi afirmasi positif. Bacalah afirmasi ini setiap hari beberapa kali untuk memperkuat keyakinan baru yang positif. Ini akan membantu kamu membangun konsep diri yang lebih kuat dan positif. Dengan cara ini, kamu akan punya dasar yang kuat untuk menghadapi segala situasi dengan lebih percaya diri dan tenang. Langkah ketiga, bayangkan versi ideal SP kamu dengan fokus 10%. Sekarang, bayangkan versi ideal dari SP kamu. Apakah dia seseorang yang selalu membanjiri ponsel kamu dengan pesan dan panggilan? Atau mungkin seseorang yang selalu menunjukkan cinta dan perhatian? Pikirkan tentang itu dan buat beberapa afirmasi yang sesuai. Nih misalnya, SP aku selalu menghubungi aku dan menanyakan kabarku. SP aku selalu menunjukkan betapa dia mencintaiku dan peduli padaku. Buat afirmasi yang mencerminkan versi ideal dari SP-mu dan ulangi afirmasi ini setiap hari. Dengan cara ini, kamu akan menarik versi terbaik dari SP kamu ke dalam hidupmu. Langkah keempat, yaitu kegigihan atau konsistensi. Langkah ini adalah kunci untuk menjaga momentum dalam mewujudkan SP kamu kembali. Setelah kamu memiliki daftar afirmasi dari langkah 2 dan langkah 3, bacalah afirmasi tersebut setiap hari sebanyak 3 hingga 4 kali. Ini adalah bagian dari latihan untuk hidup di akhir, di mana kamu merasakan dan merayakan keadaan di mana keinginanmu sudah terpenuhi. Nah, dan selama sisa hari, setiap kali kamu memikirkan tentang SP kamu, ucapkan beberapa afirmasi tentangnya dengan cepat dalam pikiranmu. Jika terlintas pikiran negatif, sadari saja bahwa itu hanya bagian dari cerita lama kamu dan tidak memiliki kekuatan lagi sekarang. Dengan konsistensi dan kegigihan, kamu akan semakin mendekati mewujudkan hubungan yang kamu inginkan dengan SP kamu. Ingatlah, kegigihan adalah kunci untuk mengubah pola pikir dan menciptakan perubahan positif dalam hidupmu. Sekarang kita masuk ke cara mewujudkan SP atau orang tertentu dengan versi baru. Kalau kamu sudah punya SP atau orang tertentu, tapi merasa versi saat ini kurang cocok atau perilakunya sering bikin kamu kesal. Nah, kamu tetap bisa mewujudkan versi SP yang baru dengan memperbaiki konsep diri dan menggunakan afirmasi positif tentang SP. Ingat, meskipun setiap orang punya kekurangan, itu bukan berarti kamu harus jadi keset dan terima perilaku yang gak baik. Tetapkan batasan yang jelas yang harus dihormati oleh siapapun. Keempat langkah untuk mewujudkan versi baru SP akan sama seperti yang aku sebutkan sebelumnya. Bedanya, dalam kasus ini, kamu harus pintar-pintar untuk tidak bereaksi terhadap apapun yang terjadi di sekitarmu, atau yang biasa disebut 3D. Setiap kali kamu mengalami sesuatu yang bikin kamu kesal atau kecewa, ingatkan dirimu bahwa keadaan di sekitarmu akan berubah karena sekarang kamu sedang mengubah cerita batinmu. Tetap tenang dan fokus pada afirmasi positifmu. Oke, sekarang kita masuk ke mewujudkan SP yang baru. Yang pertama, tuliskan sifat SP ideal. Nah, buat daftar semua sifat yang kamu inginkan dari SP idealmu. Misalnya nih, perhatian, baik, humoris, dan setia. Yang kedua, konsep diri. Tanyakan pada dirimu, apa konsep dirimu jika kamu sudah punya SP dalam hidupmu? Apa yang terlintas di pikiranmu? Tulis semua itu, ini akan menjadi afirmasi konsep dirimu. Misalnya nih, aku dicintai dan dihargai oleh pasanganku. Yang ketiga, afirmasi SP. Pikirkan apa yang akan kamu alami jika kamu sudah punya SP. Misalnya, SP-ku selalu membuatku merasa istimewa. Dan sekarang, praktikkan hidup di akhir atau keadaan keinginan yang sudah terpenuhi dengan membaca afirmasi tersebut 3-4 kali sehari. Dan selama sisa hari itu, pertahankan pola pikir yang positif dan yakin. Ingat, SP-mu gak punya kehendak bebas dan keadaanmu saat ini bukan masalah. Itu akan berubah begitu kamu mengubah apa yang ada di pikiran bawah sadarmu. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar. See you.